Pileg kemudian pilkada ini menjadi PR besar kita. Kita nggak tutup mata ya. Kemarin pileg sama pilkada itu seperti apa? Dalam tanda petik hujan uang. Nah, masih ada waktu beberapa tahun ke depan kita mencerdaskan masyarakat. PR besar kita bersama itu. Jadi tidak hanya KPU dan Bawaslu yang anti money politik, tidak hanya seperti itu, tetapi ayo kita bersama-sama partai politik itu kita memperjuangkan itu. Halo Lur. Bincang Jogja. Menarik. Menarik ya. Saya catat bersama saya. Bang Jo, bukan traffic light. Halo Lur, ketemu lagi di Bang Jo Tugu, Bincang Jogja, kena mbok tiru, iso mbok gugu. Masih dengan saya, Bang Jo, bukan traffic light. Episode kali ini saya ditemani oleh seorang perempuan, masih cukup muda, pengurus partai politik di Bantul, Mbak Isti Sugeng di meja birik ini. Iya, sehat Mas? Sehat, pasti sehat. Hampir sakit tapi sehat lah kira-kira. Iya. Oke. Mbak, jenengan ini kan dikenal sebagai pengurus partai politik, maksudnya orang cerita juga tentang jenengan misalnya. Hari ini saat nggak ada agenda politik, pilkada, pileg dan lain-lain itu jenengan ngapain toh Mbak sebetulnya? Hari-hari itu loh. Ya, saya kebetulan tenaga ahli fraksi Gerindra di Kabupaten Bantul. Sekarang memang selesai nggih untuk pilkada, tetapi saya kembali ke masyarakat saya. Di dapil saya dulu mantan caleg dan belum diamanahi. Jadi ya saya tetap membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dengan binaan saya. Oh, hari-hari ini selama ini diisi begitu ya? Iya, apalagi sekarang baru terjadi pandemi COVID. Jadi memang masyarakat ini butuh suatu support yang luar biasa, support ekstra, karena ya memang masyarakat kita itu butuh kehadiran kita. Tidak hanya pada saat kita butuh mereka, tetapi ketika mereka butuh kita pun kita juga harus ada di tengah mereka, memberi solusi, memberi support, minimal kita memberi support. Ragat meneh, kira-kira posisi ini kan ragat meneh. Semua yang kita lakukan pasti jerbasuki mawa bio, tetapi kalau saya tidak kok. Ya, ada asumsi politik ini uang dan lain sebagainya, hitam, kejam dan lain sebagainya, tetapi saya lebih berpikir bahwa ya inilah langkah saya bisa memberi sesuatu kepada masyarakat, tak anggap niki sodakoh. Artinya seperti ini. Saya ingin membantu masyarakat yang kena pandemi ini, minimal misalnya saya memberi sembako yang mudah-mudahan dengan kita memberi sembako ini nantinya menjadi ladang amal dan ladang ibadah kita kelak di kemudian hari, dan itu tak itu pas Jumat berkah misalnya seperti itu. Jadi kita tidak menjadi beban yang sangat berat ketika kita ini demi kita besok supaya dia milih kita lagi, itu menjadi sangat beban berat bagi kita. Nek saya ya tak anggap ini sedekah. Misalnya kita membantu apa yang mudah-mudahan nanti misalnya ini butuh semen misalnya kayak gitu itu. Ya mudah-mudahan dengan jalan ini nantinya menjadi bagus. Jalan ini kan untuk bekerja. Jalan yang halus ini kan untuk anak-anak bersekolah. Ya ini kan ya harapannya itu menjadi ladang amal dan ladang ibadah saya. Saya seperti itu. Tidak kok semuanya nanti ujung-ujungnya nanti politik mboten. Ya saya seperti itu orangnya. Lumayan tidak pindah dapile iki lumayan. Kira-kira nanti tak catet, tak cari tahu dapil dia. Oh ya siap. Tapi gini, Mbak. Cerita tentang orang muda ya, saya anggap jenengan masih muda, mungkin seseorang yang memang punya hasrat masuk ke dunia politik karena niat baik tadi yang selama ini jenengan lakukan itu. Sebetulnya hari-hari semacam ini menjadi ujian mungkin buat jenengan. Bagaimana jenengan mampu menghasilkan satu gagasan tentang satu situasi. Apa jenengan lakukan hari-hari itu? Seminggu kepungkur atau sebulan kepungkur itu apa, Mbak? Ya memang kita politisi muda dianggap dianggap pemula ya kita itu. Ya kita memang harus bisa mengetuk masyarakat kita ini. Kita harus saya aktivitasnya beberapa hari ini karena pileg kemudian pilkada ini menjadi PR besar kita. Kita nggak tutup mata ya. Kemarin pileg sama pilkada itu seperti apa.
dalam tanda petik hujan uang. Nah, wah orang yang ngono melu. Nah, itu bagaimana sekarang kita masih ada waktu, nanti di 2024 masih ada waktu beberapa tahun ke depan kita mencerdaskan masyarakat. PR besar kita bersama itu. Jadi tidak hanya KPU dan Bawaslu yang anti money politik, tidak hanya seperti itu, tetapi ayo kita bersama-sama partai politik itu kita memperjuangkan itu. Apalagi perempuan, kemudian kaum muda, politisi muda itu pasti punya idealis yang tinggi untuk memperjuangkan itu. Jenengan ini kan secara idealisme orang muda asli ini, kalau boleh tahu rahasia dapur dikit ya Mbak, ini yang jero parpol jenengan ini kira-kira orang seperti jenengan kan mungkin ada lah ya selain jenengan itu nek orang Jawa takon digagas pora gitu kira-kira apa ya Mbak? Tapi ya itulah jadi kadang memang gagasan ataupun ide-ide kita itu kadang dalam tanda petik juga itu apa sih ini anak kecil kayak gitu. Jadi kita gagasan dan ide kita itu tidak terakomodir dengan baik memang, tetapi kemudian saya pun juga tidak melulu hanya berteori, tetapi saya lebih suka berpraktek. Makanya saya langsung terjun ke masyarakat, mengetuk hati mereka, mengambil hati mereka, kemudian apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian saya bawa ke partai saya. Ini loh masyarakat ternyata seperti ini, masyarakat butuh ini dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi advokasi ke masyarakat. Oke, jenengan datang delok situasi masyarakat, ono koyong ini bicara ke partai. Iya. Dirungokke ra Mbak biasanya? Ada yang mendengarkan dan ada yang tidak. Jadi kita pinter-pinter kita berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan emosional yang baik dengan para petinggi partai, para elit politik partai supaya suara kita didengarkan. Karena ada masyarakat tertentu itu yang tidak tahu apa itu aspirasi dewan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu pembangunan jalan misalnya ataupun renovasi masjid misalnya, mereka tuh selalu iuran, suka sumbangan swadaya seperti itu. Padahal sebetulnya di dewan itu ada dana-dana aspirasi seperti itu. Jadi akhirnya kita harus datang ke masyarakat, kita mencerdaskan masyarakat. Ada loh dana-dana seperti ini. Kalau panjenengan semua masyarakat itu pada saat pileg kemarin itu memanfaatkan itu. Jadi fungsinya pemilihan legislatif ya itu nantinya di kemudian hari kita bisa meminta aspirasi dewan itu. Jadi bukan itu tadi yang saya nyon sewu, masyarakat kita itu ada yang radio dan televisi. Ya itu diksi di masyarakat ada seperti itu. Jadi ketika kita pencalegan, kita kan pasti caleg-caleg itu memaparkan visi dan misi. Itu dianggap radio. Ngomong kan seperti itu. Lah sedangkan masyarakat ini minta televisi. Televisi itu nyata, ketok ngoten lho. Nah, kelihatan lah apa yang bisa jenengan tawarkan, apa yang bisa jenengan wujudkan. Lah, saya mencoba nanti dewan itu ada dana aspirasi dan lain sebagainya, seperti itu saya. Bisa diakses oleh masyarakat. Bisa diakses. Dengan mau untuk menjadi jembatan. Iya, saya mau dan insya Allah nanti saya bisa menjembatani apa yang menjadi permasalahan masyarakat karena ya alhamdulillah saya dipercaya di tenaga ahli fraksi. Jadi saya bisa mengkawal proposal ataupun apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti itu. Kesel atau Mbak ngono Mbak? Maksudnya jenengan kan datang ke masyarakat, saya ngomong pitu, aspirasinya 10 kan gitu kira-kira kan? Iya, kesel itu pasti orang yang kesel fisik, lahir batin pun kesel Pak. Saestu niku. Iya. Tapi ya kembali lagi kita apa sih yang bisa kita perbuat untuk masyarakat? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Kalau saya kembali lagi ketika saya mengeluh capek ataupun apa, saya kembali lagi ini untuk ladang amal dan ladang ibadah saya kelak di kemudian hari seperti itu. Oke Mbak. Jenengan cerita banyak tentang bagaimana jenengan kiprah di masyarakat, baik ketika jenengan nyalek dan lain-lain. Sebetulnya salah satu kekuatan Mbak bertahan, tanda kutip, orang kan butuh energi toh Mbak bertahan di partai politik. Apakah punya partner yang banyak orang muda di partai jenengan? Kalau orang muda di partai saya tidak terlalu banyak, tetapi saya ingin membangun komunikasi dengan para senior dan elit politik. Saya pun tidak mempunyai hubungan apapun dengan para elit politik. Biasanya kan itu ada. Ini duit sampean. Biasanya kan ada hubungan persaudaraan dan lain sebagainya. Saya tidak ada dan saya itu sebetulnya masuk ke
politik ini juga kecelakaan sebetulnya. Waduh, karena saya bukan dari dunia politik saya. Basic saya bukan politik. Dijebak Saya sekarang ya dijebak jenengan. Iya. Oke, tetapi cerita bahwa energi jenengan tetap tumbuh di saat situasi semacam ini ya menarik. Saya saya mau nanya ini, jenengan kan pastinya punya keluarga, dan perempuan hidup di partai politik dunia yang keras itu kan nggak mudah. Buat cerita sedikit Mbak soal ini. Ya, alhamdulillah saya juga punya keluarga yang sangat support apapun kegiatan saya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa perempuan itu pasti di dunia politik ini kita tidak menutup mata juga, kegiatannya pasti malam. Masyarakat pun juga pasti juga melihat, wah ini perempuan pasti juga tanda kutip jelek ya, tetapi saya bisa kembali mencerdaskan masyarakat, memberikan pengertian keluarga dan masyarakat, dan alhamdulillah support luar biasa. Jadi tidak ada permasalahan di keluarga maupun masyarakat. Justru permasalahan ini timbul di partai. Nah, di partai ini saya meminimalisir masalah dengan saya melakukan komunikasi yang baik dengan para senior dan elit politik itu tadi. Jadi supaya saya mendapat support yang luar biasa, dan support itu dukungan. Iya, dukungan. Jadi apapun yang saya sampaikan atau gagasan atau apa itu mempunyai support dan disupport kan gitu. Jadi saya tidak terus di partai terus kenceng gitu terus, saya enggak seperti itu. Jadi saya lebih suka ayo diskusi dengan senior ini pasti juga mempunyai pengalaman yang luar biasa, dan saya selalu mengkorek pengalaman beliau. Kemudian saya juga minta saya kurang apa ya. Jadi beliau juga open gitu loh. Jadi ini anak mau belajar mau apa. Jadi ilmu dari beliau yang senior ini saya tangkap gitu. Jadi kalau dengan senior saya lebih banyak diam karena mengambil ilmu mereka seperti itu. Tapi tidak pasif. Iya. Punya ide lah, mengerti masyarakat, orang nawani cerita kan gitu. Oke. Lalu Mbak, nek nyalak begitu tuh, maksudnya kan jenengan kan juga hitung-hitungan nek wong wedok iki biasanya kalkulatornya nganggo efek 10.000 Mbak. Jadinya ngurusi duit iki nggo ragat kan ya ngono. Itu gimana Mbak treatnya jenengan? Saya kembali lagi, saya mengetuk hati masyarakat bahwa kita itu harus cerdas. Saya memberikan gambaran-gambaran dan saya memberikan bukti-bukti konkret, advokasi konkret kepada masyarakat, hal yang kecil. Karena masyarakat ini ternyata masih bisa kok disentuh, tidak kok gara-gara duit. Nah, 50.000 kok tak pilih, enggak, tidak seperti itu. Ternyata masyarakat ini masyarakat kita yang sangat kompleks dan mereka bisa disentuh. Misalnya nih, kayak kemarin itu ada yang WA, Mbak ini bapak saya di rumah sakit misalnya kayak gitu, ini nggak ada kamar bla bla bla. Akhirnya ya sebentar tunggu 5 menit saya teleponkan, akhirnya dapat kamar lah seperti itu. Dan akhirnya mereka oh iya ternyata Mbak Isti punya fungsi orang yang duit handphone iso hubungan kita hubungan emosional, bukan karena duit 50.000 misalnya seperti itu. Saya ora 100 Mbak, misalnya ora ya. Tergantung tingkatannya Pak. Tergantung tingkatannya. Kalau kabupaten 100.000 Pak. Oke, jadi cerita jenengan itu juga bicara tentang sakjane ketika kamu mendengar juga saya langsung salurkan ya. Iya. Saya kira ini contoh menarik. Lur, ana wong enom wedok aktif ning partai ternyata juga punya gaya sendiri. Nah, kalau yang baik yang kira-kira efektif ya bisa dipakai. Saya kira demikian. Terima kasih episode kali ini dengan Mbak Isti, matur nuwun Mbak Rawe. Ya, ketemu lagi di episode datang dengan Bang Jo Tugu Bincang Jogja. Kena mbok tiru, iso mbok gugu, masih dengan saya Bang Jo bukan traffic light.